Sebenarnya kebenaran yang murni objektif, yang murni netral itu tidak ada. Tetapi bukan berarti netralitas dan objektivitas sama sekali tidak ada dalam kebenaran. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan perihal tolok ukur kebenaran. Jadi kalau pada video sebelumnya saya sempat mengupas apa saja teori kebenaran, maka sekarang saya hendak mengulas apa saja tolok ukur sesuatu bisa dikatakan benar. Nah sebelumnya berbicara kebenaran, tentu itu akan bertaut kelindan dengan 3 unsur, yaitu objektivitas, subjektivitas, dan intersubjektivitas. Jadi kalau saya contohkan secara sederhana, gelas yang di depan saya ini adalah sesuatu yang objektif. Kemudian term gelas dan konsepnya dari saya itu adalah subjektif. Tetapi subjektif ini kemudian disebut intersubjektif karena memang berbarengan dengan konsensus di lingkungan tempat saya hidup, yaitu Indonesia. Nah, pertanyaannya sebenarnya mana yang benar antara yang objektif, subjektif dengan yang intersubjektif? Nah, sebenarnya benar itu bukan salah satu dari ketiganya, tetapi gabungan dari ketiganya. Bahwa objektivitas, subjektivitas, dan intersubjektivitas itu bersatu, berpadu, bertungkus lumus, bertaut kelindan, silang sengkarut, dan tumpang tindih. Sehingga kemudian kadang susah menentukan mana yang objektif, subjektif, dan intersubjektif. Gitu. Nah itu secara umum gambaran tentang kebenaran, bahwa kebenaran itu adalah gabungan dari ketiganya. Tetapi sekarang saya hendak mengupas kebenaran dari sudut subjektivitas dan intersubjektivitas. Bahwa kebenaran sekalipun itu ada unsur objektifnya, tetapi kebenaran selalu juga dalam hubungan dialektis dengan manusia sebagai subjek. Nah, tolak ukur kebenaran itu secara umum ada 3. Yang pertama itu masuk akal. Jadi saya sebut masuk akal itu dalam pengertian yang sangat luas. Bahwa kata Erich Fromm dalam The Sane Society, masyarakat yang sehat, salah satu karakter manusia itu adalah kebutuhan akan sesuatu yang dia puja, dia keramatkan, dia sakralkan, atau yang dia tuju, dan kebutuhan untuk memberikan penjelasan rasional atasnya. Contohnya misalkan, di lingkungan umat beragama, Tuhan itu ada, dan itu dijelaskan secara rasional, dan bagaimanapun juga mereka butuh penjelasan rasional. Misalkan penjelasan rasionalnya adalah, tidak mungkin ada gelas kalau tidak ada yang membuatnya. Demikian juga tidak mungkin ada alam semesta kalau tidak ada Tuhan yang menciptakannya. Nah itu gambaran sekilas dari rasionalitas yang terbangun dalam lingkungan umat beragama. Tetapi di lingkungan orang ateis, justru yang tergambar adalah Tuhan itu adalah proyeksi manusia akan sesuatu, akan suatu harapan yang tidak bisa mereka wujudkan gitu. Kalau kata Ludwig Feuerbach, filsuf yang dulu tergabung dalam Hegelian sayap kiri, seniornya Karl Marx, Tuhan itu sebenarnya gak ada. Tuhan itu adalah proyeksi manusia karena mereka takut menghadapi alam, karena mereka tidak bisa menghadapi alam sehingga mereka butuh semacam sandaran, dan sandaran itu kemudian mereka proyeksikan sebagai Tuhan. Nah itu juga rasional. Nah pertanyaannya, mana yang paling rasional atau mana yang paling benar? Poin saya sekarang bukan menunjukkan mana yang paling atau yang lebih, tetapi untuk menunjukkan bahwa masing-masing dari kedua belah pihak itu punya sistem kemasuk akalannya sendiri. Jadi memang manusia sebagai makhluk yang berakal, maka dengan sendirinya kebenaran sebagai sesuatu yang mereka inginkan itu akan mereka polisi sedemikian rupa dengan kemasuk akalan itu sendiri. Bahkan sekalipun dia menentang kebenaran, kayak misalkan Heidegger terinspirasi oleh Nietzsche dengan mempertanyakan mengapa kita memerlukan kebenaran, kenapa kita butuh pada kebenaran. Nah itu sebenarnya ada unsur kemasuk akalan di situ. Jadi mempertanyakan secara radikal akan kebenaran itu ada kemasuk akalannya. Jadi memang tidak bisa dilepaskan bahwa kebenaran itu unsur pertamanya adalah masuk akal. Jadi kalau tidak masuk akal, dengan sendirinya akan terhempas dari kontestasi sebagai kebenaran. Nah, kayak misalkan kalau dokter bilang, kenapa Anda ini sakit mata karena Anda kebanyakan berolahraga misalkan, atau kebanyakan makan ramuan yang menyehatkan mata. Itu kan secara sekilas itu nggak masuk akal. Bagaimana bisa
terapi, kegiatan dan obat yang justru menyehatkan mata malah dijadikan penyebab sakitnya mata gitu. Nah, jadi itu ya poin pertama, bahwa unsur kebenaran itu adalah masuk akal. Yang kedua, unsur kebenaran itu ialah reputasi. Kebenaran itu bukan sesuatu yang langsung masuk ke dalam otak manusia, tetapi disampaikan oleh segelintir orang yang dianggap terpercaya, atau saya menyebutnya punya reputasi gitu. Nah, kalau dalam kajian keislaman itu, Khalid Abdul Fadl dalam bukunya Speaking in God's Name, berbicara atas nama Tuhan, ada dua otoritas yang menjadi pemegang kebenaran, yaitu otoritas koersif dan persuasif. Saya masuk yang kedua, itu persuasif. Ya, otoritas wewenang yang didapatkan oleh orang karena karismanya, karena kelebihannya, karena kepakarannya, karena secara umum pengakuan dari orang lain akan kehebatannya itu. Nah, sebenarnya setiap kebenaran selalu berasal dari segelintir orang yang orang itu punya reputasi gitu. Kalau dalam kajian sejarah, Arnold J. Toynbee dalam A Study of History menyebut sebagai a tiny creative minority, minoritas kreatif yang kecil gitu. Jadi sejarah itu selalu dibentuk oleh segelintir orang yang punya kreativitas, dan dari kreativitas itu mereka punya reputasi sehingga mereka diikuti oleh orang lain. Nah, pandangan mereka itu kemudian dianggap kebenaran. Jadi memang pada akhirnya secara radikal kebenaran itu tidak bisa dilepaskan dari siapa yang mengatakannya. Jadi kalau misalkan ada orang berbicara tentang sains tapi dia tidak punya latar belakang sains, sekalipun yang disampaikan itu benar, dia rentan kebenarnya akan terlupakan, ditolak atau disingkirkan. Kenapa? Karena dia tidak punya reputasi. Nah, itu ya poin yang kedua itu. Kemudian poin yang ketiga itu adalah kuasa. Kuasa yang saya maksud itu ya kuasa dalam artian seperti politik gitu. Kalau dalam analisanya Mark Weber itu ya rasionalitas instrumental. Ya, rasionalitas itu yang berbasis aturan yang sudah resmi, baku, dan itu jadi kalau dalam negara itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Nah, secara umum saya menyebutnya kuasa gitu. Nah, proses produksi dan konsumsi kebenaran tidak bisa dilepaskan dari secara umum politik gitu. Makanya kata Samuel Huntington di bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, dia menyebutkan ada 3 pilar peradaban, yaitu ekonomi, politik, dan pendidikan. Dan memang dalam sejarahnya memang kebenaran itu tidak bisa dilepaskan dari peran politik. Dalam lingkungan Islam misalkan, sebelum era Mutawakkil 'ala Allah, yaitu eranya Al-Ma'mun sebagai salah satu khalifah Abbasiyah, ideologi negara itu adalah Mu'tazilah yang sangat menekankan rasionalitas dalam memahami Islam. Nah, jadi pada saat itu Mu'tazilah bisa dikatakan, kalau saya radikalkan, merupakan as-sawadul a'wam jika ditinjau dari ranah hadis, merupakan golongan mayoritas yang dianggap benar di sisi Tuhan. Karena memang waktu itu mereka punya basis politik, sehingga bahkan dari kasus politik itu terjadi peristiwa mihnah, pemaksaan ideologi Mu'tazilah tentang Quran, bahwa Quran itu adalah makhluk, dan ulama yang tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran maka dia akan terancam. Nah, salah satunya ya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi setelah itu pada periode Mutawakkil 'ala Allah, ideologi negara berubah dari Mu'tazilah menjadi Ahlus Sunnah, sehingga kemudian orang-orang Mu'tazilah tersingkirkan dari sejarah, dan singkat kata mereka kemudian berafiliasi dengan Syiah gitu. Nah, Sunni sebagai ideologi negara itu kemudian bertahan sedemikian lama setelah serangan Al-Ghazali melalui Tahafutul Falasifah terhadap kalangan filsuf, sehingga kemudian semakin menafikan peran nalar dalam Islam, apalagi kemudian pemikiran Al-Ghazali dikakukan sebagai ideologi negara oleh dinasti Seljuk yang kemudian bertahan sampai sekarang gitu. Nah, dari sekilas sejarah itu bisa ditarik kesimpulan bahwa memang kebenaran, bahkan kebenaran agama itu tidak bisa dilepaskan dari kuasa gitu. Jadi unsur kebenaran itu ada 3, masuk akal, reputasi, dan kuasa. Tetapi apakah dengan demikian kebenaran itu hanya sebatas itu saja, dalam artian tidak ada unsur objektivitasnya? Enggak. Poin saya sekarang itu hendak meninjau lebih jauh tentang bagaimana peran subjektivitas dan intersubjektivitas dalam memproduksi, mempertahankan, dan mengkonsumsi kebenaran. Nah, secara umum memang justru karena ada unsur kemasukakalan, ada unsur reputasi, dan ada unsur kuasa, maka di dalam kebenaran selalu ada bias gitu. Makanya kalau dalam kajian Madhab Frankfurt Jerman itu, bias atau ideologi atau kepentingan itu coba dilacak sedemikian rupa untuk menciptakan emansipasi itu, kesetaraan.
Dan Habermas itu melalui bukunya Knowledge and Human Interest menyebutkan bahwa kalau dalam lingkungan barat ya ada kepentingan instrumental, kepentingan deskriptif, analisis, seperti dalam ilmu humaniora, kalau instrumental dalam sains dan teknologi, kemudian emansipatoris, kepentingan untuk menyetarakan itu, menghalau kesenjangan sistem pengetahuan yang itu bisa berakibat terhadap kesenjangan dalam sektor-sektor kehidupan. Nah, jadi poin dalam video ini saya hendak menunjukkan bahwa sebenarnya kebenaran yang murni objektif, yang murni netral itu tidak ada. Tetapi bukan berarti netralitas dan objektivitas sama sekali tidak ada dalam kebenaran. Kebenaran tetap punya unsur netralnya, tetap punya unsur objektifnya, tetapi netralitas dan objektivitas dari kebenaran selalu dipantau, diawasi, diintai, dan dihantui oleh subjektivitas dan intersubjektivitas yang secara rigid saya bagi 3, masuk akal, reputasi, dan kuasa. Nah, kira-kira begitu segelintir pandangan yang dapat saya sampaikan mengenai apa tolak ukur kebenaran. Demikian, semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.